Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yudi Siswadi SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 6 dengan saya Fandia Putri Devi Sakira Tambunan NPM 1905-1606-90 dan teman saya Wiwin Rafianti NPM 1905-1606-93. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen pengadaan sumber daya manusia pada PT Indomarko Prismatama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiwin Rafianti. Kepada Wiwin saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari mini riset manajemen pengadaan sumber daya manusia pada PT Indomarko Prismatama. Masalah sumber daya manusia saat ini masih tetap menjadi pusat perhatian dan tumpuan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat bertahan di era globalisasi yang diiringi dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi atau perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan segala kebutuhannya. Permasalahan tenaga kerja merupakan permasalahan yang cukup kompleks, baik dari segi pengadaan SDM maupun penempatan SDM, yang terdiri dari analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, orientasi, dan pemutusan hubungan kerja. Sehingga HRD sangat dituntut untuk lebih selektif dalam memanfaatkan sumber daya manusia, karena keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari keberhasilan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, sejarah profil PT Indomarko Prismatama. Pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret yang dinaungi PT Indomarko Prismatama. Itu sebuah perusahaan jasa pelayanan yang bergerak di bidang retail atau toko eceran. Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga dibuatlah gerai Indomaret yang merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, yang dimana ada pun jenis produk yang didistribusikan ke setiap gerai Indomaret adalah food product seperti makanan dan minuman, misalnya mie instan, snack, air mineral, soft drink, non-food product, general merchandise, dan fresh product. Selanjutnya, hasil observasi dan pembahasan. 1. Proses pengadaan tenaga kerja pada PT Indomarko Prismatama. 2. Analisis jabatan dan perencanaan SDM pada PT Indomarko Prismatama. 3. Perekrutan dan seleksi SDM pada PT Indomarko Prismatama. 4. Orientasi dan penempatan SDM pada PT Indomarko Prismatama. Dan yang kelima, pemutusan hubungan kerja pada PT Indomarko Prismatama yang dijelaskan oleh Saudari Fandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan dan perencanaan SDM dari PT Indomarko Prismatama. Analisis jabatan pada PT Indomarko Prismatama dilakukan dengan cara menyesuaikan background dari karyawan dengan divisi yang membutuhkan background tersebut. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret didasarkan pada untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan sumber daya manusia yang sudah berjalan, mengkaji ulang sumber daya manusia yang sudah ada, di mana perusahaan dapat menganalisis dan mengidentifikasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia perusahaan tersebut. Dengan rancangan sistematis berupa perencanaan SDM yang dapat mengukur potensi sumber daya manusia dalam menjalankan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan para tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi dari PT Indomarko Prismatama. Proses rekrutmen pada PT Indomarko Prismatama biasanya melakukan rekrutmen dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial, website, artikel, dan kepada tenaga kerja di PT Indomarko Prismatama. Adapun proses seleksi pada PT Indomarko Prismatama, yang pertama, seleksi administratif. Semua para karyawan mengumpulkan CV pada website beserta pengisian formulir yang diberikan. Lalu, pastikan para karyawan yang mendaftar mempunyai pengalaman di bidangnya, dapat melamar pada divisi yang sesuai dengan passion karyawan. Yang kedua, tahap tes psikotes pertama.
Di sini para karyawan akan mendapatkan pertanyaan tentang pengetahuan umum. Yang ketiga, tahap tes psikotes kedua. Setelah lulus tahap tes psikotes pertama, para karyawan akan melanjutkan tes psikotes kedua yang mengenai data pribadi, identifikasi pengalaman kerja, pengalaman organisasi, latar belakang pendidikan, dan keluarga. Yang keempat, wawancara HRD. Di sini para karyawan akan ditanyai mengenai tentang keluarga dan diri Anda sendiri. Yang kelima, wawancara user. Di sini para karyawan akan mengikuti tes tertulis mengenai hal-hal teknis dan pekerjaan yang akan dilamar nanti mengenai teori dalam studi Anda sebelumnya. Yang keenam, tes MCU. Tes ini mengenai tes kesehatan para karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan orientasi dan penempatan pada PT Indomarko Prismatama. Orientasi pada PT Indomarko Prismatama yang dilakukan yaitu pada masa awal training atau pelatihan agar calon peserta training paham tentang prinsip kerja dan nilai-nilai yang ada di dalam PT Indomarko Prismatama. Penempatan tahap di mana karyawan yang telah dinilai layak diterima akan ditempatkan kerjanya sesuai divisi yang dibutuhkan. Maka dari itu, penempatan karyawan pada PT Indomarko Prismatama yaitu setelah calon SDM mampu melewati masa training dengan baik, maka ia akan dipilih dan ditempatkan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dimasukinya. Untuk karyawan PT Indomarko Prismatama yang masih baru, mereka akan langsung dikontrak untuk 3 bulan ke depannya. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja dari PT Indomarko Prismatama. Seperti yang telah kita ketahui, PT Indomarko Prismatama adalah suatu organisasi atau perusahaan yang sudah menyebar luas di Indonesia, ataupun bisa dibilang perusahaan besar. Terjadinya pemutusan hubungan kerja yang digunakan PT Indomarko Prismatama Indomaret Tanjung Merawa, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana semua proses berlangsungnya kerja maupun dalam hal pemutusan hubungan kerja, PT Indomarko Prismatama memiliki aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Pengadaan sumber daya manusia di mana merupakan proses analisis dan identifikasi atau sering dibilang dengan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi atau perusahaan. Mengubah sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, yang lebih baik untuk mempersiapkan suatu tanggung jawab di masa mendatang untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dengan adanya pengadaan pada kinerja manajemen sumber daya manusia ini pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret Tanjung Merawa sangat berguna ataupun positif dalam proses kelangsungan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, baik itu dari proses pengadaan kerja, analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, saran. Berdasarkan mini riset yang dilakukan, adapun saran yang ingin disampaikan kepada perusahaan PT Indomarko Prismatama atau Indomaret Tanjung Merawa, yaitu dalam proses penyaringan surat lamaran diperlukan sebuah program rekrutmen karyawan berbasiskan web untuk memudahkan proses rekrutmen karena banyaknya pelamar pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret Tanjung Merawa sulit untuk melakukan penyaringan surat lamaran, dan perusahaan harus adil dalam rekrutmen karyawan di mana tidak memandang tali persaudaraan, di mana memudahkan para pelamar yang masih ada hubungannya dengan si pewawancara dari perusahaan tersebut, maka mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.